Halo Sobat Baguantam, Korea Utara diyakini telah mengirim ribuan tentara ke Rusia untuk mendukung invasi ke Ukraina. Dengan ribuan lainnya diantisipasi akan bergabung pada akhir tahun, menurut pejabat intelijen dan militer Korea Selatan. Sumber intelijen juga menyebut bahwa setiap prajurit Korea Utara yang dikirim untuk berperang bagi Rusia akan dibayar upah bulanan sekitar $2.000 atau sekitar 30 jutaan lebih. Wah, ini kalau 10 bulan saja ngepam di Ukraina, kebeli dong expander, ya kan? Ya, salah. Salah satu alasan pengiriman pasukan Pyongyang ini adalah karena krisisnya keuangan dan pangan Korea Utara yang sebagian besar diatasi oleh kompensasi Rusia atas kontribusinya terhadap upaya perang. Setidaknya 10.000 prajurit Korea Utara diyakini telah menuju Ukraina, yang berarti pendapatan tahunannya akan lebih dari $200 juta. Itu juga kalau hidup semua dan tidak meninggal, ya catatannya. Selain pasukan, sekitar 4.000 pekerja Korea Utara saat ini berada di Rusia, dan upah rata-rata pekerja diperkirakan sekitar $800 per bulan. Jadi tentara Korea Utara berpikir mereka setiap hari udah latihan keras, ya kan, matahin bataringan sampai 17 tingkat, makan beling tiap hari. Kalau nggak perang ya rugi dong kemampuannya, ya kan. Mending langsung tempur lah ke Ukraina. Setiap tahun rata-rata Korea Utara memang memproduksi sekitar 4 juta ton biji-bijian seperti beras, jelai, dan gandum. Namun dengan jumlah 4 juta ton pun Korea Utara ternyata masih kekurangan pangan untuk rakyatnya. Jadi jika Rusia menawarkan 600.000 hingga 700.000 ton beras, ini tentu saja cukup untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan Korea Utara untuk memenuhi permintaan pada tahun ini. Rusia pernah mengirim 50.000 hingga 100.000 ton beras ke Korea Utara pada tahun yang lalu. Di masa lalu, jadi bisa dibilang 600.000 ton, sedikit lebih banyak dari bantuan beras yang mereka terima dari Rusia sebelumnya. Saat ini, Jenderal Vladimir Putin al-Moskowy membeli peluru artileri dalam jumlah besar dari Korut. Sebagian besar kekurangan pangan mungkin diatasi melalui perdagangan senjata ini. Dengan menjual beberapa kontainer peluru artileri, Pyongyang sanggup membeli lebih dari ratusan ribu ton beras untuk makanan warganya. Rusia juga diyakini membantu Korea Utara dengan teknologi luar angkasa canggih karena Pyongyang kini berupaya meluncurkan satelit pengintaian militer lainnya. Namun bagian termanis dari kesepakatan yang diamankan Pyongyang dan Rusia adalah kemungkinan mengajak Rusia untuk bertempur bersama jika terjadi sesuatu di semenanjung Korea. Korea Utara tercatat pernah berperang bersama Rusia. Jika terjadi perang di semenanjung, Korea Utara kini dapat mengharapkan bantuan Rusia untuk datang. Inilah yang membuat Seoul, Korea Selatan nih sampai ketar-ketir cikungu, iya dong, ya kan. Kerjasama militer Korut dan Rusia akan berlangsung lama setelah perang. Mereka juga sepakat untuk memberikan bantuan militer segera jika salah satu dari mereka diserang, berdasarkan fakta pertahanan bersama. Meskipun tidak perang, Korut tetap akan berguna bagi Rusia sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan pemerintahan Wak Sam mendatang. Moskow bisa menggunakan hubungan dekatnya dengan Pyongyang untuk mendapatkan pengaruh atas Washington, seperti yang dilakukan Beijing di masa lalu. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.